Dua anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua pendukung yang Gibran, Kaesang, mereka siap melaporkan. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace, saya akan melaporkan kau. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Atas dugaan tindak pidana mengadu secara memfitnah saat dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Hukuman 7 tahun. Yang melaporkan mestinya adalah korban. Nah, kalau Noel, korban apa? Beliau kan sebagai dosen, apalagi aktivis 98, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didasarkan bukti dan fakta dengan mana yang hoax. Kalau memang dugaan itu tidak benar, ya serahkan aja kepada kedua anak presiden ini mau bagaimana. Karena namanya kalau tidak hanya menduga, itulah salah satu yang saya katakan ini adalah cara pembunuhan karakter bangsa kita. Yang kalian lakukan, Ubed, kepada Kaesang, kepada Gibran, jujur tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Gibran dan Kaesang dilaporkan ke KPK. Giring PSI membela dia sahabat main game saya, buktikan saja. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesa bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Rumah Dinas Loji Gadrung pada Jumat 14 Januari 2022. Giring menanggapi kasus yang menimpa Gibran dan adiknya Kaesang Pangarep yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun. Buktikan saja, kemarin kalau saya lihat jawaban Gibran masih tegas, kalau salah buktikan saja, kata Giring usai pertemuannya. Ia menilai sosok Gibran adalah orang yang sederhana dan memiliki konsisten dalam pekerjaan. Apalagi selama ini Giring merasa memiliki kedekatan dengan Gibran yang sangat baik. Dia sebagai sahabat main game saya, Mas Wali itu santai. Dia bisa saja, katanya. Terkait adanya pelaporan KPK terhadap Gibran, menurut Giring hal ini sebagai ujian biasa dalam politik. Politik kalau naik daun kan ada-ada aja cobaannya, yang penting dibuktikan saja. Bersalah atau tidak, ucapnya. Sementara Gibran sendiri tidak mampu mempersoalkan terkait pelaporannya. Bahkan ia tidak banyak menggubris terkait hal ini saat ini pendukungnya yang ingin melaporkan balik Ubaidillah, ia juga melarangnya. Rasa wae tekne wae lah bosan. Raina buktinya juga. Biarkan saja nanti bosan sendiri, tidak ada buktinya juga, katanya. Terkait dengan pendukungnya yang ingin melaporkan balik Ubaidillah atas pencemaran nama baik, Gibran merasa nama baiknya tidak tercemar. Ia juga tidak berusaha untuk menyiapkan langkah hukum terkait hal ini. Fokus menyambut gawe wae, saya tidak merasa tercemar. Koyok randuwe gawean wae, kayak nggak punya pekerjaan saja, saya sibuk, katanya. Diketahui Ubaidillah melaporkan 2 putra Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK. Sementara Adi melaporkan sejumlah tokoh nasional yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas dugaan kasus korupsi EKTP, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kasus Formula E dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok 7 kasus dugaan korupsi. Dia juga melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves. Ruhut menuturkan bahwa melaporkan suatu perkara ke penegak hukum tidak bisa hanya berdasarkan informasi yang tidak jelas, namun harus memiliki bukti yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut disampaikan Ruhut dalam program Rosi bertajuk Lapor Polisi Top ke KPK Taktik Politik 2024 pada Kamis 13 Januari 2022. Kata-katanya itu bukan dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan biar semua jangan asal nggak bacot di Republik ini. Presiden kita lagi kerja keras kalau menghadapi corona, kita bikin begini-begini negative thinking, ujar Ruhut. Ruhut mengatakan dalam demokrasi berbangsa memang setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan dugaan korupsi. Namun lanjutnya setiap laporan mesti didasari dasar yang kuat, tidak serta-merta melaporkan tanpa adanya bukti yang kuat. Demokrasi, kita semua mendukung demokrasi, bukan Edi M. Marsadi sama Ubaidillah saja. Kita semua reformasi ini demokrasi dikedepankan. Tapi tetap hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu, tegasnya. Lebih lanjut, Ruhut juga menyinggung terkait dengan pasal 242 yang hukumannya 7 tahun penjara. Apabila dia sudah saksi pelapor ini tidak terjadi pendukung yang namanya Gibran, Kaesang, begitu juga Pak Luhut.
Begitu juga Pak Ahok, begitu juga Pak Ganjar, begitu juga yang dilaporkan lainnya sahabat saya Erick Thohir. Mereka siap melaporkan dan dikaitkan dengan pasal 242. Hukumnya 7 tahun jelasnya.